Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Saputra dari kelas 2 TBI C2, NIM 1930104060 akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Penggunaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 686 Masehi. Awal penanaman bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa pemula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana pada Kongres Nasional kedua di Jakarta diumumkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca merdeka. Soekarno tidak memilih bahasanya tersendiri karena kan bahasa Jawa adalah bahasa yang mayoritas. Bahasa Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Ada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa atau golongan lain di negara Indonesia maka akan merasa dijajah oleh suku tersebut. Yang kedua, bahasa Indonesia jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Yang ketiga, bahasa Melayu Riau dipilih dan bukan bahasa Melayu Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, dan lain-lainnya. Yang pertama, suku Melayu berasal dari Riau. Sultan Malaka yang terakhir pun telah ke Riau selepas Malaka direbut oleh Portugis. Yang kedua, sebagai lingua franca, bahasa Melayu Riau yang paling sedikit terpengaruh misalnya dari bahasa Tionghoa, Hokkien ataupun dari bangsa lainnya. Penggunaan bahasa Melayu bukan hanya terbatas di Republik Indonesia. Pada 1945, penggunaan bahasa Melayu selain di Republik Indonesia, yaitu di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang melalui bahasa Melayu atau bahasa penghubung. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan adalah ditemukannya peristiwa di Kedukan Bukit Berangka 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangka 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka 686 Masehi di Palembang, dan Karangbrahi Berangka 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu dituliskan pranegara berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno tidak hanya digunakan pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti tahun 832 Masehi, dan di Bogor tahun 942 yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintahan kolonial mendirikan buku penerbit bernama Komisi for the Folklore atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 dirubah menjadi Perpustakaan Pusat.
badan penerbit menerbitkan novel seperti Siti Nurbaya dan salah satu perawatan, buku panduan penanaman, pemeliharaan buku kesehatan untuk membantu penyebaran bahasa Melayu di masyarakat luas. Pada 16 Juli 1927, Johan Datuk Karjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya di sesi Volksraad, seorang berpidato dalam bahasa Indonesia. 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. 1933, mendirikan generasi penulis muda yang menanamkan diri pejuang baru yang dipimpin oleh Ali Shah Bana. 1936, Sultan Ali Shah Bana mempersiapkan Indonesia Grammar baru. Diadakan 25-28 Juni 1938, Indonesia pertama Kongres di Solo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis, Kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. 18 Agustus 1945 menandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu artikel atau pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik, bukannya ejaan Van Opulsen sebelumnya berlaku. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978, Indonesia Kongres 3 diadakan di Jakarta. Kongres ini diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Di samping menunjukkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha untuk memperkuat fungsi dan posisi bahasa Indonesia. Tanggal 21 sampai 26 November 1983, Indonesia Kongres 4 diselenggarakan di Jakarta. Kongres ini diadakan dalam memperingati Sumpah Pemuda yang ke-55 dan menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus ditingkatkan sebagai amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara yang mengharuskan semua warga Indonesia harus atau mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1993, Indonesia Kongres 4 diadakan di Jakarta dan dihadiri lebih dari 700 pakar dari seluruh Indonesia dan tamu dari negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Belanda, Singapura, Australia, dan Jerman. Kongres ini ditandatangani oleh pekerjaan yang besar yang disajikan pembangunan dan pengembangan bahasa pusat, pecinta bahasa di Nusantara, Kamus Bahasa Indonesia, dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, Indonesia Kongres 4 diadakan di Jakarta yang dihadiri sebanyak 770 peserta dari para ahli bahasa Indonesia dan 53 tamu dari peserta asing termasuk Australia, Brunei, Jerman, Hong Kong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kongres ini menyarankan bahwa pembangunan bahasa pusat upgrade ke Institut Indonesia, serta mengusulkan perumusan hukum Indonesia. Pada tanggal 26 sampai 30 November 1998, Indonesia Kongres 7 diadakan di Hotel Indonesia Jakarta. Kongres ini mengusulkan Dewan Penasehat Bahasa. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta, yang hasilnya berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang juga satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa. Dengan nilai yang memiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya serta mengamalkan sesuai dengan nilai dan budaya luhur bangsa. Sebagai wujud rasa bangsa terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, terutama di lingkungan sekolah, dan tanpa ada rasa rendah diri dan acuh tak acuh. Untuk setiap warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga bahasa sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tersebut. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antara negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak. Sebagai bahasa Indonesia harus diwujudkan dan dijaga, jangan sampai kepribadian. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Bersatu dalam kesatuan bangsa dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan, dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa ini dapat merasa harmonis dan serasi karena di antara kita tidak ada lagi persaingan dan tidak merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Identitas nilai sosial budaya daerah masih dapat kita lihat dan tercermin dalam bahasa daerah masing-masing yang kental. 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintahan, interaksi segala kebijakan, dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika laju pertumbuhan komunikasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat tingkat wawasan dan pengetahuan manusia. Dan jika semakin cepat pengetahuan meningkat, maka akan mempermudah perkembangan kehidupan bangsa. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.